Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang mural yang kemudian sempat ramai di media Twitter, yang mana mural tersebut mirip dengan Presiden Jokowi, yang kemudian atas adanya mural tersebut, maka pembuat mural kemudian dicari oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini dicari oleh pihak kepolisian, hingga kemudian mural tersebut dihapus dikarenakan dianggap bahwa dengan adanya mural tersebut itu dianggap sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Seperti biasa, saya akan membahasnya melalui media saya, melalui analisis pakar atau angkar. Jadi sebelumnya saya akan membacakan terkait dengan mural yang mirip dengan Presiden Jokowi yang bertuliskan not found, yang kemudian mural tersebut dihapus seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia. Jadi di sini menerangkan bahwa mural Jokowi 404 not found dihapus. Pelukis diburu polisi. Jadi luar biasa juga ya. Jadi selain dihapus, pelukisnya juga sedang diburu oleh polisi. Jakarta, CNN Indonesia, mural wajah Presiden Joko Widodo yang tergambar di sekitar wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang, dihapus oleh aparat gabungan setempat beberapa hari yang lalu. Kalau saya melihat di sini, gambar yang kemudian bertuliskan not found itu saya kira masih bisa diperdebatkan, karena mural tersebut itu bisa jadi hanya dipersepsikan mirip dengan Presiden Jokowi. Tapi menurut saya terhadap mural tersebut itu sangat tidak mirip dengan Presiden Jokowi, karena mata dan wajahnya pun juga tidak mencerminkan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya terkait dengan kemiripan mural tersebut dengan Presiden Jokowi itu masih dapat diperdebatkan. Saya lanjutkan. Gambar tersebut sebelumnya memperlihatkan gambar wajah yang mirip dengan Jokowi, namun pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404.2 not found dan berlatar merah. Saya cek ke Kapolsek, sudah dihapus. Kemarin saya dapat beritanya sudah tidak ada, kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rohim saat dihubungi Jumat 13 bulan 8. Dia menuturkan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pencarian terhadap pihak yang menggambar mural tersebut di dinding. Penyelidikan, kata dia, tengah dilakukan untuk mendalami peristiwa tersebut. Jadi ini juga bisa diperdebatkan juga menurut saya, karena tidak ada kemudian pasal-pasal yang menyatakan terkait dengan coretan-coretan dinding tersebut itu dapat diancam oleh pidana tertentu. Paling banter tentu dapat diancam oleh peraturan daerah setempat, yang kemudian hanya ancaman pidananya paling berat adalah 6 bulan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Sehingga menurut saya terlalu berlebihan bagi aparat penegak hukum yang kemudian akan melakukan pengusutan terkait dengan adanya mural atau gambar yang mirip dengan Presiden Jokowi tersebut. Kemudian saya lanjutkan. Namun hingga saat ini polisi belum dapat mengidentifikasi pihak yang membuat mural tersebut. Tetap diadakan penyelidikan untuk pengusutan gambar-gambar itu. Pelaku masih dicari, tetap akan dicari, tambah dia. Abdul mengatakan kepolisian menghapus mural tersebut karena menafsirkan gambar mirip Jokowi itu sebagai lambang negara dan pimpinan tertinggi dari institusi KOP Bayangkara. Kami sebagai aparat negara ngelihat sosok presiden dibikin kayak gitu, itu kan pimpinan negara.
lambang negara. Kalau untuk media kan beda lagi penampakan, pengertian penafsiran. Kalau kami itu kan pimpinan, Panglima tertinggi TNI Polri jelasnya. Jadi saya kira ini juga bisa diperdebatkan ya. Dan saya kira tidak ada pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa presiden adalah lambang negara. Ini juga banyak ditegaskan oleh pakar-pakar hukum. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Jimli As-Siddiqi yang juga menyatakan bahwa presiden bukanlah sebagai lambang negara. Dalam kutipan melalui cuitan Jimli As-Siddiqi itu ditegaskan bahwa pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kata Jimli, seperti yang dikutip Minggu 15 Agustus tahun 2021. Jadi sangat benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Saya kira yang bersangkutan sudah tidak diragukan lagi, karena selain yang bersangkutan terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, juga saya kira keahlian dan kepakaran dari yang bersangkutan itu sudah tidak diragukan lagi. Sehingga menurut saya sangat tepat dan benar apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Sehingga bagi saya cukup aneh kemudian apabila aparat penegak hukum menganggap bahwa dengan adanya mural tersebut itu dianggap melanggar atau bertentangan atau mempertontonkan terhadap lambang negara, yakni Presiden Jokowi. Jadi menurut saya hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Juga jangan lupa hal itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kita lihat misalnya dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 itu disebutkan dan ditegaskan bahwa lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira sangat tegas dan jelas, baik yang diamanatkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan dalam turunan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang salah satunya juga mengatur tentang lambang negara Republik Indonesia, di mana dalam pasal 1 angka 3 itu disebutkan bahwa lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya yakni Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, terhadap adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, itu tentu menurut saya itu sangat berlebihan, karena saya kira di tengah pemerintahan Jokowi citranya semakin menurun, maka tentu dengan penindakan atau bahkan penghapusan terhadap mural tersebut, maka tentu semakin menunjukkan bahwa pemerintah seperti ketakutan terhadap adanya kritikan-kritikan tidak terkecuali, baik kritikan langsung maupun kritikan melalui media moral, yang saya kira hal tersebut biasa dilakukan atau sering dilakukan oleh warga negara yang ada di dunia. Tentu menurut saya sekali lagi hal tersebut sangat berlebihan, karena saya kira seperti yang dikatakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian yang menyatakan bahwa mural
yang bertuliskan not found itu dianggap kemudian mendiskreditkan lambang pemerintahan, dalam hal ini Presiden Jokowi, dikarenakan terdapat tulisan-tulisan yang kemudian dianggap menyinggung atau bahkan merendahkan lambang negara, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, ini saya kira terlalu berlebihan sehingga kemudian makin memperkeruh suasana, apalagi di saat pemerintahan Jokowi itu mulai turun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Untuk itu saya kira mudah-mudahan kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Bisa jadi kemudian apa yang disampaikan atau yang dikatakan oleh oknum aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia tersebut, itu dikarenakan ketidaktahuannya, sehingga kemudian hal ini tidak terulang kembali pada kesempatan yang akan datang. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.